88 juta tahun lalu, sebagian Afrika terpisah. Sendirian di Samudra Hindia yang luas, pulau ini berubah menjadi dunia yang asing. Makhluk-makhluk aneh dan pemandangan yang lebih aneh lagi muncul dengan hewan-hewan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi. Hutan batu yang cukup tajam untuk mengiris kulit dan pohon-pohon raksasa yang begitu bengkok sehingga tampak seolah ditanam terbalik. Inilah Madagaskar, sebuah pulau yang terlupakan oleh waktu namun menjadi salah satu ciptaan bumi yang paling liar. Keanehan ini paling terasa di barat di mana pemandangannya tidak lagi seperti bumi, melainkan seperti mimpi buruk yang dilukis oleh para dewa. Di sini, pohon tumbuh terbalik, batangnya yang besar menjulang ke langit sementara akarnya seakan menggapai surga. Pohon baobab, raksasa purba yang telah mengawasi tanah ini sejak jauh sebelum manusia tiba. Beberapa pohon ini berusia lebih dari 1000 tahun. Raksasa-raksasa ini adalah tangki air hidup. Setiap batang pohon menampung sekitar 32.000 liter. Ketuk satu dan Anda benar-benar dapat mengisi seluruh kolam renang. Namun, raksasa-raksasa ini adalah penyintas dari sesuatu yang tragis. Jalanan yang dipenuhi pohon baobab ini bukanlah hutan alami, itu adalah kuburan. Selama jutaan tahun, pohon-pohon ini berdiri di dalam hutan tropis besar yang menutupi seluruh wilayah ini. Kemudian, manusia tiba kurang dari 2000 tahun yang lalu dan mengubah segalanya. Hutan ditebang untuk lahan pertanian berabad-abad yang lalu. Hanya pohon baobab yang selamat, karena orang pertama yang melihatnya mengenali sesuatu yang sakral. Namun, para penyintas kuno ini tidak dapat mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan sekedar berpindah-pindah di Madagaskar bagian barat. Ambil saja Sungai Tirabehina, di mana apa yang seharusnya menjadi penyeberangan yang mudah, malah berubah menjadi sesuatu yang hampir mistis. Beberapa tempat cukup beruntung memiliki jembatan, bentang beton yang memungkinkan Anda meluncur di atas air seperti yang diinginkan dunia modern. Namun tidak semua orang seberuntung itu. Di penyeberangan yang lebih terpencil ada perahu untuk membantu. Kapal datar dan praktis ini mengangkut mobil utuh melintasi air sebagai tindakan iman murni. Anda mengendarai mobil Anda ke atas platform kayu yang hampir tidak tampak layak laut. Maka, percayalah bahwa perahu sederhana ini akan mengantarkan Anda dan kendaraan Anda dengan selamat ke seberang. Dan kemudian, ada hutan batu Demarchingi yang menjulang dari bumi bagaikan kawat berduri alam. Formasi batu kapur ini begitu tajam hingga dapat mengiris kulit dengan kelembutan pisau bedah. Beberapa menjulang setinggi 70 meter, menciptakan labirin bilah-bilah batu yang membentang melampaui cakramala. Dari atas, tampak seperti bumi yang retak memperlihatkan giginya. Labirin tak berujung ini memiliki puncak-puncak tajam yang dapat menelan Anda bulat-bulat. Berdirilah di tepian dan Anda akan menyadari betapa kecilnya diri Anda. Skala ini hampir mustahil untuk dipahami. Ini adalah tempat di mana GPS menjadi tidak berguna dan satu-satunya arah yang penting adalah ke atas. Melewati daerah ini memerlukan jenis keimanan yang berbeda. Jembatan tali membentang di antara menara-menara, berayun lembut saat Anda melangkah perlahan di udara di atas lanskap yang diukir oleh petir. Selama beberapa generasi, penduduk desa sepenuhnya menghindari tempat ini. Terlalu berbahaya dan terlalu berhantu. Baru-baru ini, jalan setapak yang berbahaya ini memungkinkan manusia untuk berjalan di tempat yang dulunya dikuasai oleh roh. Namun, bukan hanya pemandangannya yang aneh di bagian selatan Madagaskar. Yang sulit dijelaskan adalah kehidupan yang ada di sini. Ini adalah Taman Nasional Anding-Ritra. Puncak-puncak granit menjulang tinggi ke angkasa dengan ketinggian yang terjal memberikan beberapa medan paling menantang di Madagaskar. Di sini para pendaki menguji diri mereka di depan menara-menara batu yang telah mengawasi tanah ini sejak sebelum benua memiliki nama. Udara di sini tipis dan tajam, membawa suara-suara yang seolah-olah berasal dari awal dunia. Namun turunlah dari ketinggian berbatu ini ke lembah yang lebih rendah, dan pemandangannya menjadi lebih lembut. Pegunungan hijau membentang melampaui cakrawala, berguling dengan lembut menuju puncak-puncak yang jauh. Dan di lapangan terbuka yang damai ini, penguasa Madagaskar yang sesungguhnya menampakkan diri. Lemur ekor cincin berjemur di bebatuan yang telah dihaluskan oleh banyak generasi.
Ekornya yang bergaris-garis menangkap cahaya pagi seperti bendera hidup. Saksikan lemur Safaka mencoba melintasi tanah terbuka, dan Anda akan melihat kompromi evolusi yang paling menawan. Kaki mereka diciptakan untuk melompat di antara pepohonan, jadi ketika mereka harus berjalan, mereka melompat ke samping seperti rombongan balet alami. Namun ini bukanlah lemur ini satu-satunya yang memiliki kepribadian luar biasa. Lemur bambu bergerak-gerak dan gelisah, penuh dengan energi gugup, seakan-akan mereka terus-menerus mengkhawatirkan sesuatu yang hanya mereka dapat lihat. Sementara itu, lemur kolar merah telah menguasai seni relaksasi. Sering ditemukan tergantung di dahan-dahan seperti bantal beludur hidup. Mereka berjemur di bawah sinar matahari dengan rasa puas layaknya makhluk yang telah menemukan rahasia kehidupan. Dan kemudian, ada lemur terluka, lemur terbesar di Madagaskar, yang matanya yang lebar memberikan ekspresi permanen seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Lemur ini membawa 60 juta tahun evolusi terpisah dalam DNA mereka. Terdapat lebih dari 100 spesies yang ada. Tidak ada tempat lain di bumi ini sampai manusia tiba sekitar 1000 tahun yang lalu. Beberapa di antaranya adalah raksasa seukuran gorila yang mendominasi dataran tinggi ini sebelum menghilang menjadi legenda. Sekarang, kita melakukan perjalanan lebih jauh ke selatan, menuju Taman Nasional Isalo. Di sini pemandangan berubah dramatis. Formasi batu pasir menjulang seperti kastil kuno yang dipahat oleh angin dan air menjadi pahatan yang tampaknya terlalu perfect untuk menjadi alami. Di Hantung Taman Nasional Venetra di Leseo, jendela natural yang dipahat di batu pasir membingkai lanskap tak berujung di belakangnya. Anda melihat melalui batu yang pernah berada di bawah Laut Purba, kini menjadi portal sempurna untuk kebesaran Madagaskar. Namun, saat kegelapan datang, sesuatu yang lebih aneh muncul. Ai, seekor lemur dengan mata melotot dan jari seperti kerangka, mengetuk-ngetukkan kulit pohon seperti sonar biologis, mendengarkan rongga-rongga di mana larva bersembunyi. Sebagian roh, sebagian predator, berburu dalam ruang gema suara. Dan kemudian, ada penguasa sejati taman bermain evolusi Madagaskar, bunglon. Setengah dari seluruh spesies bunglon di dunia ini hidup di pulau ini. Dari raksasa seukuran kucing rumah tangga, hingga makhluk yang ukurannya hampir sama dengan kuku jari Anda, saksikan satu perburuan dan Anda akan menyaksikan ketepatan yang tampaknya mustahil. Setiap mata bergerak secara independen, memindai 360 derajat penuh tanpa titik buta. Saat mereka menyerang, lidah mereka menjulur 2 kali panjang tubuhnya lebih cepat daripada yang dapat diikuti oleh mata Anda, mengenai sasaran dengan akurasi peluru kendali laser. Tersebar di seluruh lanskap, maka mahafali kuno muncul dari bumi seperti monumen yang terlupakan. Ini adalah penanda batu tempat leluhur beristirahat yang terkikis oleh waktu hingga tampak menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Di suatu tempat dalam bayangan, bergeraklah predator puncak Madagaskar, Fossa, hantu yang memburu lemur melalui kanopi dengan ketepatan yang mematikan. Ia adalah jawaban evolusi terhadap ketiadaan singa. Diam, sulit dipahami, dan alasan mengapa surga masih memiliki aturan. Namun untuk melihat bagaimana manusia cocok dengan persamaan kuno ini, Anda harus meninggalkan taman liar dan mengikuti jalan ke utara. Jalur tanah merah yang berkelok-kelok melintasi bukit-bukit kuning tak berujung dan melalui lembah-lembah yang dicat dalam setiap corak emas. Jalan-jalan ini mengikuti jalur kuno yang melengkung mengikuti kontur alami tanah, naik dan turun melalui dunia dataran tinggi di mana waktu bergerak secara berbeda. Setiap belokan menyingkap pemandangan padang rumput bergelombang lainnya, dan pengingat lain bahwa beberapa perjalanan sama pentingnya dengan tujuannya. Saat jalan-jalan ini berkelok menuju lembah yang lebih padat penduduknya, pemandangannya mulai berubah. Sawah muncul dari lereng bukit bagaikan tangga alam, diukir menjadi teras yang mengalir menuruni lereng dalam pola geometris yang sempurna. Teras-teras ini menciptakan perpaduan warna yang berubah-ubah sesuai musim. Berwarna hijau zamurud saat padi masih muda dan menjulang ke langit, kuning keemasan saat musim panen, dan cermin perak ketika ladang yang tergenang memantulkan awan dataran tinggi.
Akhirnya jalan berliku ini bertemu di jantung Madagaskar yang berdebar. Antananarivo, ibu kota yang dibangun melintasi serangkaian bukit seperti amfiteater kuno. Sebagai rumah bagi lebih dari 2 juta orang di negara berpenduduk 26 juta jiwa, kota ini membentang ke segala arah. Ini adalah bukti kegigihan manusia di salah satu tempat paling menantang di dunia. Meskipun secara konsisten berada di peringkat 10 negara termiskin di bumi, ada sesuatu yang sangat tangguh tentang daerah inti dataran tinggi ini. Jauh di atas kota, Istana Rover pernah melambangkan kekuasaan kerajaan. Saat ini nama yang sama telah diberikan kepada sesuatu yang hanya sedikit orang duga dari salah satu negara termiskin di dunia. Kaviar. Di perairan dataran tinggi Danau Manisoa, ikan sturgeon yang diimpor dari Rusia menghasilkan kaviar pertama dan satu-satunya di Afrika. Rover kaviar adalah hidangan lezat kerajaan yang lahir dari kemampuan Madagaskar yang tak terduga untuk membuat hal yang mustahil menjadi tak terelakkan. Di desa-desa seperti Amber Delendomi yang terletak tinggi di pegunungan, kehidupan bergerak mengikuti irama yang dibentuk oleh padi, ritual, dan musim. Di sini, setiap jengkal tanah pertanian telah dibentuk dengan hati-hati menjadi anak tangga yang mengikuti kontur pegunungan. Ini adalah komunitas yang kelangsungan hidupnya bergantung pada pemahaman kapan saatnya menanam, kapan saatnya memanen, dan kapan saatnya hanya perlu menunggu. Di seluruh pedesaan yang tandus, kehidupan masih muncul. Sebuah jalan tanah tunggal mengarah ke desa Andrahiv, terhubung ke dunia luar oleh seutas benang rapuh ini. Kehidupan di sini tidak benar-benar berubah selama berabad-abad, di mana kelangsungan hidup masih bergantung pada pemahaman Ibu Pertiwi. Namun bahkan di lokasi terpencil ini, objek wisata modern tetap menarik minat pengunjung yang penasaran. Di sebuah alivateri, geser menyembur dari tanah di mana air bawah tanah bertemu dengan panas vulkanik, menciptakan letusan uap dan tanah yang diwarnai mineral. Melintasi padang rumput, sepeda kuat mengukir jalur melalui bukit-bukit kuning, menawarkan cara lain untuk merasakan luasnya dataran tinggi ini. Ini adalah pengingat bahwa keterasingan Madagaskar telah menjadi bagian dari daya tariknya. Tersembunyi di jantung gunung berapi bataran tinggi ini terletak Tet Rivier, yaitu danau yang mengisi kawah gunung berapi purba. Perairannya yang gelap memantulkan langit dari kedalaman yang seakan-akan menyimpan rahasia sejak bumi masih muda. Namun tidak semua atraksi Madagaskar ditemukan di dataran tinggi. Ikuti jalan ke pantai, dan Anda akan menemukan bahwa panggilan lautan memiliki petualangan sendiri untuk ditawarkan. Di Teluk Sakava, angin mengubah laut menjadi taman bermain bagi para peselancar angin. Mereka menumpang angin perdagangan yang pernah membawa para penduduk pertama ke pantai ini. Di pantai-pantai di mana angin laut bertiup, penghuni purba lainnya bergerak dengan kecepatan mereka sendiri yang tergesa-gesa. Kura-kura yang membawa waktu dalam cangkangnya, beberapa yang hidup saat ini mungkin menetas sebelum Madagaskar menjadi koloni Prancis. Usianya yang mencapai 150 tahun menjadikannya jembatan hidup antar abad. Di bawah perairan sebening kristal yang membasahi pantai ini, keterasingan Madagaskar terus berlanjut. Terumbu karang meledak dalam warna yang tidak memiliki nama, menjadi rumah bagi ikan yang menari di antara formasi yang dibangun selama berabad-abad pertumbuhan yang sabar. Ini seperti menyelam ke dunia yang tidak ada di tempat lain, di mana kreativitas evolusi meluas jauh di bawah permukaan. Tersebar di perairan biru kehijauan, pulau-pulau ini bagaikan permata yang dibuat oleh tangan kuno. Nosy Bay muncul dari laut bagaikan mahkota hijau, sementara Nosy melengkung indah dalam bentuk bulan sabit sempurna yang terlihat terlalu indah untuk menjadi sesuatu yang alami. Masing-masing adalah dunia kecil tersendiri, hanyut melintas samudra menuju cakrawala jauh. Setiap tahun, perairan ini juga menjadi jalan raya bagi sebagian besar penjelajah samudra. Paus bungkuk melakukan perjalanan sejauh 8.000 km dari Antartika, melintasi separuh planet untuk mencapai laguna hangat Madagaskar. Mereka datang ke sini untuk melahirkan, membiarkan anak-anaknya mengambil nafas pertama di perairan yang telah menyambut kehidupan baru selama ribuan tahun. Mengikuti rute migrasi kuno, mereka terus ke arah barat laut. Lagu-lagu mereka bergema ke Samudra Hindia menuju pulau-pulau vulkanik lain yang muncul dari kedalaman. Di sini, saat menyeberangi perairan Comoros, paus-paus ini menemukan sesuatu yang berbeda dari stabilitas kuno Madagaskar.
Ini adalah tanah yang baru lahir, tempat di mana bumi itu sendiri masih ditulis. Paus mengenal perairan ini, tetapi pulau-pulau yang mereka kunjungi adalah kebalikan Madagaskar secara geologis. Jika Madagaskar menghabiskan 88 juta tahun menyempurnakan makhluk-makhluk tak terduganya secara perlahan, di sini bumi menciptakan dunia baru dalam sekejap. Gunung berapi ini telah menulis dirinya sendiri lebih dari 20 kali dalam hanya 2 abad. Setiap letusan menambah babak baru pada cerita yang baru dimulai. Perjalanan kita dimulai dengan sepotong Afrika yang terbebas 88 juta tahun lalu. Kita melakukan perjalanan melintasi kerajaan primata yang menari aneh, hutan batu yang tajam skala sayap, dan desa-desa yang tidak berubah seiring waktu. Ini merupakan perjalanan melintasi dunia, tetapi juga satu cerita. Bumi itu sendiri mengendarai keajaiban di tepi waktu. Jika Madagaskar menghabiskan jutaan tahun menyempurnakan hal yang mustahil melalui isolasi, gunung berapi baru ini baru saja memulai babak barunya. Makhluk tak terbayangkan apalagi yang akan berevolusi di sini. Ketidakmungkinan baru apalagi yang akan muncul ketika gunung berapi bayi ini sudah mendingin dan terbentuk. Di bawah bayang-bayang kawah berasap Kartala, babak selanjutnya dari kisah bumi yang paling aneh sudah ditulis dalam api dan batu. Like dan subscribe channel ini untuk konten video menarik lainnya. Sampai jumpa.